Itu akidah Islam. Luis nggak tahu itu karena dia nggak pernah ngaji, guys. Kedua yang saya sampaikan tadi, anak kecil itu nggak ada yang lahir langsung Kristen, dari keluarga Kristen, nggak ada. Luis, ya, logika Anda gimana ini? Makanya dia dibaptis anak tuh kan. Kalau anak kecil lahir sebagai Kristen, ya Kristen, kalau dia di keluarga Kristen, itu dia nggak perlu dibaptis karena sudah Kristen dari lahir gitu. Tidak, bro. Baru lahir itu nggak punya agama kalau dalam kaidah akidah Kristen seharusnya. Makanya karena belum punya agama, maka dibaptis. Luis ini logikanya ngaco, guys, ngaco beneran. Yang memurtadkan anaknya. Orang lahir dari Kristen kok. Ya kan, ini keliru. Kok lahir dari Kristen? Lahir apa? Kristen karena dibaptis. Bukan karena lahir, guys. Lahirnya belum Kristen, dibaptis baru Kristen. Anak itu tadi ya. Dan nggak konsisten dari ceritanya aja. Terus bukan, nalar Anda yang nggak nyampe, logika Anda nggak nyampe. Bukan kita yang konsisten. Nalar Anda tuh nggak nyampe, logika Anda nggak nyampe. dia juga mengatakan bahwa 7 tahun menikah dan kemudian mereka mualaf. Jadi habis kita sudah berumah tangga selama 7 tahun, terus ke gereja ya, Natalan, Tahun Baru, udahlah, kekristenan mah selalu kita lakukan apapun yang terjadi. 2013 menikah, 7 tahun kemudian 2020 mereka pada akhirnya mualaf. Tapi kalau teman perhatikan video yang dia upload untuk pertama kalinya, waktu itu dia bikin video tentang saya, dia upload 2019. Jadi kalau dari pernikahan itu berarti 6 tahun kan, bukan 7 tahun. Atau jangan-jangan waktu bikin video saya itu masih Kristen gitu ya. Kemudian 2020 mualaf gitu. Nah ini ketidakkonsistenan cerita-cerita seperti ini berarti menunjukkan bahwa jagoan pasti kan. Nah terus kapan dia ceritanya memurtadkan anaknya? Orang lahir dari Kristen kok. Bentar. Putri Belanda namanya Annabelle, terus Putri Rianto. Nah ini kita menikah tanggal 9. Tanggal 9 bulan 11 2013. Nah, jadi setelah istri saya dibaptis, kita lebih dalam lagi mempelajari. Mengatakan bahwa dia menjadikan Kristen istrinya. Dan kemudian mereka mualaf. Jadi habis kita sudah berumah tangga selama 7 tahun, terus ke gereja ya, Natalan, Tahun Baru, udahlah, kekristenan mah selalu kita lakukan apapun yang terjadi. 2013 menikah, 7 tahun kemudian 2020 mereka pada akhirnya mualaf. Tapi kalau teman perhatikan video yang lahir sejak dari lahir jebret lahir kok. Guys. Kita lakukan apapun yang terjadi. 2013 menikah, 7 tahun kemudian sejak dari lahir lahir kok jebret. Lahir langsung Kristen kan, pasti kan. Nah terus kapan dia ceritanya memurtadkan anaknya? Orang lahir dari Kristen kok. Ya kan ini keliru kan, nggak konsisten dari ceritanya aja. Terus dia juga mengatakan bahwa 7 tahun menikah dan kemudian mereka mualaf. Jadi habis kita sudah berumah tangga selama 7 tahun, terus ke gereja ya, Natalan, Tahun Baru, udahlah, kekristenan mah selalu kita lakukan apapun yang terjadi. 2013 menikah. Dia mengatakan kita sudah berumah tangga 7 tahun ya. Rumah tangga 7 tahun itu artian rumah tangga loh guys. Dia ngomong, coba dengar lagi ya. Ini ada ngomong tentang mualaf loh guys. Nih, Mbak Daya. Tanya aja. Terus dia juga mengatakan bahwa 7 tahun menikah dan kemudian mereka mualaf. Jadi habis kita sudah berumah tangga selama 7 tahun, terus gereja ya, Natalan, Tahun Baru. Mereka sudah berumah tangga 7 tahun guys, ya. Sudah berumah tangga 7 tahun. Bukan mualaf setelah berumah tangga 7 tahun ya, beda ya. Udahlah, kekristenan mah selalu kita lakukan apapun yang terjadi. 2013 menikah, 7 tahun kemudian
Luis. Itulah dia statementnya adalah dia berumah tangga sudah 7 tahun gitu. Nggak ada dia mengatakan kami udah berumah tangga 7 tahun, habis itu setelah itu kami mualaf. Nggak ada, guys. Ini Luis ini, aduh, makanya apa? Ini akibatnya motong-motong video gitu. Orang nggak ngomong itu dikatakan ngomong itu. Dia mengatakan kita udah berumah tangga 7 tahun ya, kata dia. Itu koma loh guys, titik koma itu, baru sambung lagi. Kita selama ini sudah menaikkan tahun baru, Natal dan segala macamnya gitu. Dia tidak ada ngomong sama sekali tentang kita setelah 7 tahun nikah baru mualaf, tuh nggak ada guys. Di 2020 mereka pada akhirnya mualaf. Tapi kalau teman perhatikan video yang dia upload, makanya tanya betul sama dia, Ustadz atau apa bro, Anda mualafnya tahun berapa? Tanya, Anda punya mulut nggak Luis buat nanya gitu? Paham ya? Dan ingat ya, orang juga kadang bisa lupa gitu. Ya, berapa tahun? Saya aja misalnya gini, Anda tanya saya misalnya kapan saya mulai YouTube ini? Saya tuh lupa ingat guys. Tahun 2014, 2015 gitu, tahun 2013 saya lupa beneran. Atau kapan saya ingat tuh ya, yang kayak ingat tuh nggak salah tuh sama pertama SMA tuh 2000 guys, itu saya ingat betul itu. Jadi orang itu nggak semuanya hafalannya itu sempurna gitu guys. Ada yang hafal ini, ada yang nggak hafal ini gitu. Jadi jangan lihat kata-katanya. Apalagi itu tentang memorize masa lalu gitu. Dia udah berapa tahun menikah, udah berapa tahun mualaf gitu. Paham ya? Jadi jangan katakan orang ini penipu, pembohong karena dia bahas tentang yang sesuatu yang dia ingat gitu kan. Tapi fakta tadi itu dia tidak ada ngomong tentang mualaf setelah 7 tahun guys menikah, nggak ada. Untuk pertama kalinya waktu itu dia bikin video tentang saya, dia upload 2019. Jadi kalau dari pernikahan itu berarti 6 tahun kan, bukan 7 tahun. Atau jangan-jangan waktu bikin video saya itu masih Kristen gitu ya? Nih, jangan-jangan asumsi guys. Kebanyakan asumsi, nggak fakta gitu. Asumsinya kebanyakan, akhirnya error. Kemudian dulu mualaf gitu. Nah ini ketidakkonsistenan cerita-cerita seperti ini berarti menunjukkan bahwa jago ngarang ini. Bung Erik ini jago banget ngarang. Nah, jadi Anda makanya investigasi itu nggak bisa begitu. Tadi contoh dia katakan tidak konsisten. Dia konsisten nggak tadi dengan mengatakan tadi ya, kami nggak ada dana buat ke pelayanan ke desa. Ingat guys, pelayanan itu di bawah pemurtatan ya. Investasi itu lebih tinggi daripada pelayanan, memasukkan orang, menyelamatkan jiwa orang soalnya kan. Kalau dalam jiwa dalam Kristen kan udah selamat gitu dalam akidah mereka. Maka memasukkan orang Kristen itu adalah menyelamatkan jiwa, lebih tinggi posisinya. Nah, untuk pelayanan saja mereka mau jual kalung gitu. Apalagi untuk memurtadkan orang gitu guys. Jadi Luis ini nggak konsisten. Untuk itu dia bilang, kami harus jual kalung. Kalau untuk ini, untuk apa saya ngasih mobil? Untuk apa saya korbankan itu? Dia ngomong untung rugi di hal yang Erik ini, tapi dia nggak mau ngomong untung rugi di kasus pelayanan kepada jemaat yang di kampung. Luar biasa kan guys, tidak konsistennya kan? Perjelaslah anaknya ini dimurtadkan atau dari kecil udah Kristen? Anaknya dimurtadkan karena dalam Islam, makanya Luis ngaji. Dalam Islam itu anak terlahir Muslim. Tergantung bapaknya, orang tuanya. Anak menjadi Kristen kan nanti, jadi Islam kah, jadi Hindu, Buddha atau penyembah api, itu tergantung orang tuanya. Anak tuh baru lahir itu ya, dalam akidah Islam adalah seorang Muslim. Dalam akidah Kristen pun ya anak baru lahir itu belum Kristen lagi, belum Kristen anak baru lahir tuh guys, karena belum dibaptis. Kalau anak lahir dari keluarga Kristen itu sudah Kristen, untuk apa lagi dibaptis guys? Baptis itu kan adalah untuk memasukkan dia ke Kristen. Ya dong, kalau ada anak kecil, ya kan, belum dia ngapain, dia belum punya agama. Makanya dibaptis, belum masuk Kristen. Saat masuk Kristen kan dibaptis gitu. Ini nggak ngerti ya. Masa anak baru lahir langsung Kristen guys? Luar biasa anak baru lahir langsung Kristen ya. Anak baru lahir langsung Kristen. Anak dari keluarga Kristen langsung Kristen gitu guys. Ya gitu, kayak gitu, kalau gitu pakai logika Luis, besok ya bapak-bapak yang saudaraku dari umat Kristiani, Anda nggak perlu lagi baptis anak deh. Karena Luis tuh anak dari keluarga Kristen tuh sudah langsung otomatis Kristen begitu lahir. Logikanya kemana nih orang guys?
dan kemudian mengklarifikasi dengan menunjukkan surat penyerahan anak. Loh, semua orang tuh penyerahan anak, Pak Bos. Anakku juga lahir Kristen diserahin, memang kecil diserahin, gede dibaptis. Justru pas penyerahan itulah menjadikan dia Kristen itu. Diserahkan kepada Tuhan menjadi Kristen. Kalau dia sudah Kristen apalagi diserahkan guys, sebelum dibaptis gitu. Makanya orang-orang yang mualaf murtad itu ya, itu kan diserahkan kepada Tuhan dengan cara dibaptis. Kalau belum baptis mereka belum sah di Kristen kan? Mana si Luis nih? Ada gereja yang kecil dibaptis, kemudian waktu besar nanti di sini. Itu tergantung gerejanya lah. Tapi yang jelas itu punya aturan masing-masing. Jadi anakmu itu Mas Erik, itu sudah Kristen dari lahir. Bukan Anda memurtadkan. Anak kecil udah Kristen. Ya, catat kata Luisnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saudaraku Kristiani, Anda tidak perlu lagi membaptis anak Anda, menyerahkan kepada Tuhan. Karena anak kecil dari lahir sudah Kristen gitu. Luar biasa ya. Ini memang betul-betul logika Luis ini nggak nyampe guys. Anak Anda. Inilah harusnya diletakkan isi kepala dalam kulkas. Ini kayak Luis ini yang letakkan isi kepala dalam kulkas. Toh menjadikan dia Kristen. Enggak, itu keliru ya. Yang keempat, yang terakhir. Dalam Kristen tidak ada. Lalu yang menjadikan dia Kristen itu bukan orang tuanya gitu. Ternyata dia lagi ini tetap mengacu lagi guys. Coba kalau orang tuanya nggak ada, anak itu lahir gitu, ya diambil sama orang Islam. Atau nggak usah diambil sama siapa deh, anak itu kayak Tarzan deh hidup di hutan gitu, ya anggap. Atau dia nggak, ya dia besar apa ya? Atau yang ambil itu orang punya agama, dia ateis gitu. Apakah dia punya agama? Tidak guys. Makanya bapak ibunya menjadikan dia tuh apakah Islam, Kristen dan sebagainya macamnya. Jadi memang anak itu dijadikan Kristen oleh bapak ibunya gitu, dimurtadkan artian guys. Karena dalam akidah Islam ya anak itu lahir Muslim, tiap anak itu, ya kan? Menyogok supaya dia masuk Kristen, itu jelas praktek yang keliru, sangat-sangat keliru. Kalau ada praktek membagi-bagi, misalnya kayak makanan, kesehatan dan lain-lain, itu adalah murni untuk menolong seseorang yang lagi membutuhkan. Jadi tidak dipaksa, saya sudah kasih kamu Indomie, kamu harus masuk Kristen. Enggak ada kayak gitu. Iya, tapi kan dengan cara nggak namanya, makanya dikatakan Erik tadi kan melobi, lobby itu kan paksaan, ngerti ya? Disogok guys. Yang bilang maksa siapa Luis? Makanya Luisnya harus belajar bahasa Indonesia ya. Yang sampaikan saudara kita Erik tadi itu adalah dia menyogok dan dia melobi. Ingat, menyogok, melobi. Apakah itu bisa dijadikan memaksa? Yang bilang maksa siapa Luis? Anda belajar bahasa Indonesia deh. Apa arti menyogok? Apa arti melobi? Menyogok, melobi yaitu dengan apa namanya membujuk, memberikan iming-iming gitu, merayu, nego guys. Anda butuh sembako, yuk gereja yuk, itu yang disampaikan kan. Belum kan langsung diajak masuk Kristen, nggak diajak lo gereja, dilihatkan ini lo Kristen itu seperti ini gitu. Jadi Luis jangan nuduh orang itu memaksa ya. Orang tuh dia tidak memaksa, dia tidak ada ngomong tentang memaksa lo guys. Dia makanya Luis harus tangkap kata orang. Dia katakan jelas tadi, saya melobi, saya menyogok, bukan memaksa. Beda menyogok sama melobi itu memaksa, beda guys. Tuhan Yesus tidak suka sistem dan metode seperti itu. Dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus menegur pengikutnya yang datang kepadanya karena makan roti dan kenyang. Atau kalau zaman sekarang, ikut Yesus karena makan Indomie. Itu praktek yang keliru, sangat-sangat keliru. Kalau ada praktek membagi-bagi, kita baca lagi. Kalau ada praktek membagi-bagi, misalnya kayak makanan, kesehatan dan lain-lain, itu adalah murni untuk menolong seseorang yang lagi membutuhkan. Jadi tidak dipaksa, saya sudah kasih kamu Indomie, kamu harus masuk Kristen. Enggak ada kayak gitu. Tuhan Yesus tidak suka sistem dan metode seperti itu. Dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Yesus menegur pengikutnya yang datang kepadanya karena makan roti dan kenyang. Atau kalau zaman Nah, makanya Anda harus ikuti kata Yesus ini gitu. Jadi bagi ini ya. Jadi Luis ini kurang baca berita ya. Hal itu ada. Jadi bagi Anda yang masih melakukan praktek itu ya, praktek-praktek memberikan sembako ya, untuk agar melobi, ingat ya, bukan memaksa, melobi, menyogok, merayu orang supaya masuk Kristen, itu Anda hentikan. Karena Yesus melarang itu. Coba. Makanya saya katakan ya, orang masuk Kristen tuh harus bukan masuk Kristen ya, ikut Yesus. Tapi kalau mereka artikan tuh masuk Kristen, silakan lah, karena bagi saya Yesus bukan Kristen. Kalau masuk Yesus itu adalah anggaplah itu adalah masuk Kristen. Kalau masuk Kristen itu berarti adalah kalau kata Yesus tadi ya, itu harusnya bukan yang cara-cara seperti itu, guys. Harus sampaikan dalil gitu. Makanya nggak etis kalau ada orang lagi susah lalu dibantu habis itu diajak gereja, itu nggak bisa, guys. Cukup bantu saja sudah. Kayak main tuh yang remaja Aceh itu yang datang ke Jakarta nggak punya uang, ya udah, kalau pendeta tuh mau bantu kasih uang untuk bayar sama kontrakan sama makan, udah kelar. Ngapain dibawa ke gereja lagi coba? Sama Vina Cutari, Anda ingat Cutari ya, yang murtad dari Aceh itu kan ceritanya begitu. Dia cerita, saya diajak ke gereja dan melihat di gereja, kan sama itu, guys. Diajak gereja di lobi gitu. Kenapa Anda ajak dia gereja? Coba. Ya, ada bantu Cutari ya, itu dengan bawa dia ke Medan, sehingga dia punya kerjaan. Karena ingat ya, suaminya di penjara, ya, guys. Dia nggak ada, mati sebagai wanita kan butuh nafkah untuk anaknya juga gitu. Nah, untuk itu dia terpaksa ke Medan. Ya, di situ dia di lobi, disogok dengan diajak ke gereja. Disogok dengan kerjaan, dengan penghidupan yang lebih baik di Medan, karena gimana pun penghidupan di Aceh dia tentu bergantung sama orang tuanya. Di sana kan dia bisa mandiri gitu, guys, kasih modal gitu, mungkin dia kasih uang juga gitu ya. Disogok dan dilobi dengan cara diajak ke gereja. Pengakuan dia kan, Cutari itu, saya ke gereja, diajak ke gereja. Itu metodologinya gitu, guys. Bantu, habis itu diajak gereja. Bantu itu adalah bentuk menyogok, ngajak ke gereja adalah bentuk melobi. Lengkap, betul kata dikatakan Erik, menyogok dan melobi. Kalau Anda tidak menyogok ya, tidak melobi, Anda kasih sebangko tuh, nampak orang susah kasih sebangko, sudah selesai ya. Jangan katakan, oh ini dari umat Kristen ya, apa itu Pak ya. Kayak saya bantu orang nih, saya bantu orang misalnya sembeli sedekah, saya lihat orang susah saya kasih, guys. Itu tidak peduli agamanya loh. Saya tahu nih, ini pasti orang Kristen, saya tahu, ya kan. Tapi saya kasih, saya nggak pernah mengatakan ini bantuan dari masjid ini ya Bu, ini bantuan ini, tidak ada. Atau kayak kita nih, bagikan kurban tiap tahun Idul Adha, ya, nggak ada kita katakan Bu daging kurban ya Bu ya, dari masjid ini Bu ya, besok ke masjid ya, ikut saya, nggak ada, guys. Ambil daging kurban, udah pulang sana, clear, selesai. Berapa orang di komplek kita yang Kristiani ngambil